Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kartiasih. Saya adalah salah satu dosen dari Perguruan Tinggi Kedinasan Politeknik Statistika STIS Jakarta. Ada program studi D4 Statistika. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampuh adalah Statistik Distribusi dan Jasa, Official Statistik Lanjutan, Analisis Runtun Waktu, Pengantar Ekonomi, Perekonomian Indonesia, Statistik Neraca Nasional, dan Statistik Neraca Nasional Lanjutan. Mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keilmuan saya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan deskripsi mengenai mata kuliah Statistik Neraca Nasional Lanjutan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024, pernyataan diri dosen, unjuk kerja, Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini saya akan memberikan deskripsi dari mata kuliah Statistik Neraca Nasional Lanjutan, terutama pada pertemuan kelima, dan potongan video ketika pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Berikut disampaikan deskripsi dari mata kuliah Statistik Neraca Nasional Lanjutan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan diajarkan kepada mahasiswa tingkat 3 semester 6. Ada 2 dosen pengampu, yaitu Ibu Anugrah Kartamonika SSIME dan saya sendiri. Mata kuliah Statistik Neraca Nasional Lanjutan mempelajari bagaimana sistem neraca nasional menghasilkan official statistik tabel input-output, sistem neraca sosial ekonomi atau social accounting matrix, dan neraca arus dana, serta bagaimana melakukan analisis dengan official statistik tersebut. Mahasiswa juga diperkenalkan dengan neraca satelit yang merupakan topik pilihan. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah belajar mata kuliah Statistik Neraca Nasional Lanjutan tertuang dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi maupun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Berikut disampaikan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu mahasiswa diharapkan memiliki sikap profesional dalam penerapan statistika, memiliki sikap amanah dalam menyajikan hasil kegiatan statistik. Selain itu juga terampil dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan mampu memberikan alternatif solusi secara mandiri dan berkelompok dalam bidang statistika. Selanjutnya, terampil menggunakan minimal 3 perangkat lunak atau software statistika untuk pengolahan, menerapkan metode statistika yang tepat untuk analisis data terkait official statistik, dan mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk yang mudah dipahami, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian menguasai konsep dan teori berbagai teknik statistika, baik parametrik maupun non-parametrik, untuk analisis data official statistik bidang ekonomi, sosial, dan kependudukan. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis model untuk pemodelan ekonomi, mampu menjelaskan keterkaitan neraca dalam full sequence account di SNN menjadi official statistik tabel input-output, sistem neraca sosial ekonomi, dan neraca arus dana. Kemudian mampu menjelaskan maksud dan tujuan, kegunaan, kerangka dan metode tabel input-output, dan melakukan analisis dengan tabel input-output. Mahasiswa juga mampu menjelaskan maksud dan tujuan, kegunaan, kerangka dan metode, dan melakukan analisis dengan SNSE, neraca arus dana atau NAD, neraca satelit pariwisata nasional, dan sistem neraca lingkungan. Bahan pustaka utama yang digunakan dalam mata kuliah Statistik Neraca Nasional Lanjutan yaitu System of National Account dari UNSTAT 2009, Essential SNE Building the Basics dari Eurostat, kemudian Sistem Data dan Perangkat Analisis Ekonomi Makro, kemudian Input-Output Analysis Foundation and Extension dari Miller and Blair, Analisis Input-Output and Social Accounting Matrix untuk pembangunan ekonomi daerah, serta analisis input-output
Mata kuliah Statistik Neraca Nasional Lanjutan berbobot 3 SKS dan terdiri dari 14 pertemuan, di mana mahasiswa memiliki waktu 3 kali 60 menit untuk belajar mandiri. Di sini saya membagikan materi sebelum tatap muka di Google Classroom berupa buku teks atau e-book, kemudian bahan ajar, PPT, dan beberapa data yang akan dilakukan untuk simulasi di kelas, latihan di kelas, yaitu data dari publikasi BPS. Ini contoh tampilan dari Google Classroom, di mana materi sebelum perkuliahan diberikan di Google Classroom sehingga mahasiswa bisa menyiapkan terlebih dahulu. Di sini Google Classroom digunakan untuk menyampaikan materi. Selanjutnya adalah mahasiswa memiliki waktu 3 kali 50 menit untuk tatap muka atau tatap maya. Di kampus kami, Politeknik Statistika STIS diperbolehkan untuk tatap maya maksimum 2 kali pertemuan dari 14 pertemuan yang ada. Tatap muka ini dilakukan untuk penyampaian materi dan pemantapan materi yang sudah dibagikan sebelumnya di Google Classroom. Kemudian selanjutnya dilakukan latihan-latihan yang menggunakan data. Ini adalah contoh data yang digunakan untuk latihan dan simulasi ketika belajar di kelas. Pada awalnya menggunakan data hipotetik untuk mempermudah, kemudian kita kembangkan menggunakan data real, tabel input-output dari publikasi BPS, 185 produk kali 185 produk, maupun data dari tabel interregional input-output Indonesia tahun 2016 yang terdiri dari 34 provinsi kali 52 sektor, maupun tabel Social Accounting Matrix tahun 2008 105 kali 105 sektor. Bagaimana kita mensimulasikan jika ada perubahan terhadap final demand, bagaimana dampaknya terhadap output dari sektor lain, income dari rumah tangga maupun penyerapan tenaga kerja. Mahasiswa juga diajarkan menggunakan suatu software karena tadi menggunakan Excel dimensinya sangat besar, misalkan 185 kali 185 sektor, ataupun IRIO 52 sektor kali 34 provinsi. Jika menggunakan software akan lebih mempermudah pengerjaan. Data input-output table yang digunakan untuk latihan dan simulasi tidak hanya di Indonesia, tapi juga diperluas menggunakan World Input-Output Table yang terdiri dari 46 negara dan 52 sektor. Setelah belajar tatap muka di kelas, mahasiswa masih memiliki beban belajar sebesar 3 kali 60 menit berupa tugas terstruktur. Tugas ini diberikan di Google Classroom dengan instruksi-instruksi yang terperinci di tiap minggunya. Contohnya dapat dilihat pada Google Classroom. Tiap pertemuan diberikan tugas yang dikerjakan secara berkelompok, tetapi setiap mahasiswa wajib mengumpulkan tugasnya di Google Classroom. Berikut contoh dari instruksi pengerjaan tugasnya dan juga pengumpulan tugas oleh setiap mahasiswa. Metode pembelajaran pada mata kuliah Statistik Neraca Nasional Lanjutan adalah metode pembelajaran aktif di mana mahasiswa bisa berperan dan berpartisipasi aktif di dalam kelas. Selain itu juga diterapkan metode collaborative learning. Metode ini diterapkan ketika setelah penguatan materi, kemudian dilakukan latihan menggunakan data real, simulasi data, mahasiswa bisa bekerja sama, bertukar pikiran, dan saling sharing terhadap suatu kasus, misalkan terhadap satu simulasi adanya kebijakan tertentu. Kemudian interaksi antara dosen dan mahasiswa ya dilakukan secara langsung di kelas melalui tatap muka ketika pembelajaran, baik tatap muka maupun tatap maya. Kemudian tugas yang diberikan oleh mahasiswa tadi selain tugas tiap pekan berupa latihan, ya, simulasi data, juga mahasiswa diberikan tugas untuk memberikan review terhadap teman-temannya sendiri yang nanti dibahas ya untuk beberapa pertanyaan yang teman-temannya mungkin belum paham. Jadi akan dibahas selanjutnya setelah review dilakukan. Jadi review disertai dengan games-games sehingga akan lebih menarik, mahasiswa lebih enjoy dalam belajar mata kuliah Statistik Neraca Nasional Lanjutan. Review dilakukan di media berupa quizzes, Kahoot, maupun Buket. Kemudian di luar tatap muka maupun tatap maya, mahasiswa juga bisa melakukan interaksi dengan dosen melalui email maupun Google Classroom.
dan juga media WhatsApp. Sehingga tidak menutup kemungkinan mahasiswa ketika belajar di rumah dan ingin bertanya ketika ada beberapa materi perkuliahan yang tidak paham dan belum sempat disampaikan di kelas, mahasiswa bisa bertanya atau berkomunikasi dengan dosen melalui media-media tersebut. Komponen evaluasi atau penilaian dari mata kuliah statistik neraca nasional lanjutan didasarkan atas peraturan direktur. Jadi untuk mata kuliah statistik neraca nasional lanjutan ini adalah mata kuliah teori, di mana penilaiannya untuk ujian tengah semester sebesar 35%, ujian akhir semester sebesar 35%, dan untuk tugas sebesar 30%. Tugas sendiri dibagi menjadi beberapa komponen lagi, di mana dilihat dari keaktifan dari individu dan presensi sebesar 5%, kemudian review kelompok sebesar 5%, dan untuk tugas akhirnya adalah berupa paper, yaitu tugas kelompok juga sebesar 20%. Di mana di sini mata kuliah statistik neraca nasional lanjutan diajarkan kepada mahasiswa semester 6. Semester 6 itu mahasiswa sudah mendapatkan semua mata kuliah core atau inti, dan semua mata kuliah mengenai metode-metode statistik sudah diajarkan semua. Jadi di sini harapan saya mahasiswa bisa menerapkan analisis-analisis di mata kuliah ini bisa diaplikasikan ke dalam sebuah mini riset yang nantinya mahasiswa setelah semester 6 ini, semester 7-nya akan langsung menyusun proposal, hingga besar harapannya mahasiswa bisa membawa manfaat dari mata kuliah ini untuk skripsinya nanti gitu. Sedangkan untuk review kelompok, setiap tugas tiap pekannya maupun review dilakukan secara kelompok, harapannya mahasiswa bisa lebih solid, kompak, dan memiliki jiwa kerjasama yang kuat. Berikut ini adalah beberapa contoh dan gambaran mengenai review materi yang disampaikan oleh salah satu kelompok kepada teman-temannya. Review materi ini berguna untuk merefresh kembali, kemudian melihat daya penyerapan dan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah pada pertemuan sebelumnya. Review disampaikan menggunakan media kuisis, Kahoot maupun booklet sehingga lebih interaktif dan fun. Selanjutnya adalah contoh tugas paper dari masing-masing kelompok, di mana kelompok diminta untuk membuat mini riset, yaitu melakukan analisis tabel input-output, interregional I/O, maupun analisis SEM menggunakan data-data yang terkini dan juga isu-isu yang aktual. Ini adalah contoh soal ujian tengah semester mata kuliah statistik neraca nasional lanjutan. Selanjutnya akan ditampilkan potongan video dari pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Perhatian, mohon izin Ibu, kelas 3 S2, jumlah anggota kelas 35 orang, yang hadir 35 orang, siap mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita buka terlebih dahulu dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Patrick sudah disiapkan temannya dan berdoa ya. Tadi lengkap ya, 35 orang. Alhamdulillah sehat semua ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Udah, belum? Kalau Mas ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa fokus ya untuk mata kuliah kita SNM lanjutan pertemuan ke-5 ya. Bentar lagi kan ujian ya, semangat ya teman-teman ya. Baik, seperti kontrak kuliah kita di awal ya. Jadi sebelum kita lanjut perkuliahan hari ini, teman-teman dari kelompok 4 akan mereview ya dari materi yang sebelumnya. Baik, untuk menyingkat waktu mungkin kita langsung saja ya, saya persilakan pada kelompok 4 untuk melakukan. Silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dan juga untuk Fikri. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memberikan review untuk materi kita yang sebelumnya, yaitu materi tentang tabel IO dan juga supply use table. Pertanyaannya yang bisa dijawab. Bisa sih transparan. Dramatis ya. Baik, tadi kita udah belajar ya kerangka dasar dari IO. Ada berapa kuadran? 3 kuadran ya. Kuadran satunya apa? Nah, kuadran 2-nya? Si akhir atau final demand. Kemudian kuadran 3-nya? Primer. Oke, konsumsi akhirnya ini pelakunya siapa aja? Siapa yang melakukan konsumsi akhir? Pemerintah, rumah tangga, domestik ya, domestik ya. Misalnya diapain? Konsumsi oleh siapa? Ya, produksi suatu output ya. Kita kan ada keseimbangan ya antara input dan output ya. Untuk memproduksi output diperlukan input. Apabila outputnya untuk apa aja? Tadi kan ada ya teman yang sudah review secara baris dibacanya seperti apa, secara kolom dibacanya apa gitu ya. Secara baris berarti distribusi output ya, distribusi output. Outputnya digunakan untuk konsumsi antara dan konsumsi akhir ya. Jika ada peningkatan dari konsumsi akhir final oleh salah satu sektor institusi misalkan rumah tangga, bagaimana dampaknya terhadap output gitu ya, bagaimana dampaknya terhadap penciptaan output. Apakah sama? Misalkan konsumsi rumah tangga naik, ini kan kalau di IO satuannya moneter ya, rupiah ya. Apakah jika konsumsi rumah tangga naik sebesar 1 juta misalkan, 1 juta rupiah, apakah output juga akan meningkat sebesar 1 juta rupiah? Tentu ya, bisa saja dia lebih besar ya, lebih besar daripada kenaikan dari peningkatan konsumsi rumah tangga tadi. Kenapa? Itu teman-teman bisa cek lagi di strukturnya ya, untuk memproduksi suatu barang tadi ya. Inputnya apa aja yang digunakan? Input ya, atau bahan baku yang digunakan untuk memproduksi donat apa aja gitu kan? Contohnya apa? Terigu ya, tepung terigu, ragi, telur, gula gitu ya. Jadi ketika permintaan donat naik, menyebabkan sektor-sektor di belakang ya. Nanti kita pertemuan berikutnya kita belajar input tiket dan output tiket gitu ya. Permintaan terhadap terigu naik, permintaan terhadap gula naik. Tapi di sini kan simplifikasi hanya menggunakan 2 input aja ya. Tapi kalau realnya kita nanti pakai tabel IO kan
banyak sektor pasti ada keterkaitan ya antar sektor. Nah, itu menyebabkan sektor-sektor lain atau tadi apa gula dan lain-lain naik juga. Jadi kemungkinan ya peningkatan permintaan terhadap donat naik 1.000, dampaknya terhadap perekonomian naiknya nggak 1.000 gitu kan ya, lebih dari 1.000 karena tadi input yang digunakan untuk produksi donat juga naik. Bisa dipahami ya? Jadi itu kalau di kemarin kita udah belajar ya multiplier, jadi ada dampak mendadak multiplier secara langsungnya berarti peningkatan terhadap sektor satu sendiri. Ternyata kalau sektor satu naik, sektor 2-nya naik karena tadi ya untuk memproduksi sektor 2 juga dibutuhkan input dari sektor 1 gitu ya. Jadi untuk memproduksi donat butuh sektor 1 ya sebesar 100 dan sektor 2-nya 300. Ketika sektor 2 naik, dia membutuhkan lagi sektor 1 gitu ya. Output dari sektor 1 digunakan sebagai input antara gitu. Jadi ya, berputar gitu ya. Ada putarannya. Jadi ada dampak langsung dan dampak tidak langsung kan ya. Langsung dan tidak dampak tidak langsung. Oke, ini ya, ini review juga dari kemarin kita sudah belajar materi relative inverse ya. X-nya apa? X-nya output, ini A inverse-nya relative inverse, kemudian Y-nya adalah sektor 1 sebesar 200, otomatis akan meningkatkan output sektor 1 itu sendiri sebesar 200, disebut dengan dampak langsung ya. Dampak tidak langsungnya karena tadi untuk memproduksi sektor 1 dibutuhkan sektor 2 ya, dan untuk memproduksi sektor 2 juga dibutuhkan input dari sektor 1. Jadi output dari sektor 2 dia juga meningkat gitu. Jadi ada apa ya? Keterkaitan antara dua sektor tadi sehingga dampak penggandanya itu di situ. Sehingga disebut dengan dampak tidak langsung. Jadi dampaknya terhadap output perekonomian semakin besar ya. Dan kemarin lebaran gitu ya, Idul Fitri. Pasti terjadi peningkatan permintaan ya, demand naik gitu ya, konsumsi masyarakat naik. Misalkan permintaan apa? Daging. Permintaan bikin kue mungkin ya, tadi ya, tepung lagi naik. Jadi bagaimana dampaknya terhadap output? Yang pertama, yang kedua, pendapatan rumah tangga. Gimana melingkar dari output ke rumah tangga? Gaji. Tadi sudah dijelaskan ya, untuk memproduksi output dibutuhkan input antara dan input primer ya. Ada input antara dan input primer. Input primernya adalah Gaji. tadi ya, tenaga kerja, dia bekerja dia mendapatkan upah gaji. Kalau yang tenaga kerja, ada yang bisa kira-kira penggambarannya bagaimana dampaknya terhadap tenaga kerja? Aisyah, silakan. Ya, jadi peningkatan final demand atau permintaan akhir ini nanti akan meningkatkan dari segi produksinya, kemudian hal ini juga akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja. Jadi akhirnya dari peningkatan final demand tadi akan meningkatkan tenaga kerja juga. Pertama angka pengganda output ya. Jadi di sini ini dilihat apa yang terjadi terhadap variabel-variabel endogennya ya. Itu output sektoral apabila terjadi perubahan variabel eksogennya. Jadi endogennya apa? Outputnya tadi ya, eksogennya adalah konsumsi akhir atau final demand. Bagaimana dampaknya terhadap output? Ini disampaikan ya. Jadi jika ada tambahan final demand sebesar Rp1, tapi nanti kalau teman-teman belajar di IO-nya kan satuannya mungkin miliar ya. 1 miliar atau nanti melakukan simulasinya apa ya tergantung satuannya ya. Rupiah, miliar atau juta di satu sektor tertentu, seberapa besar tambah output sektor tersebut gitu ya. Dari kasus yang hipotesis yang sebelumnya saya jelaskan tadi, kita dapat ya inkrementalnya ya 1,28 dan 0,528 ya. Kemudian jika dijumlah ya sektor 1 sebesar 1,228, sektor 2 0,5, jadi
Kalau di total sebesarnya output pengganda di output sektor 1 sebesar 1,754 unit uang dibagi dengan, karena di sini 1 rupiah ya, di 1 unit uang, jadi multipliernya sebesar 1,754. Jadi dengan asumsi yang di shock ya, yang di shock hanya sektor 1, sektor 2-nya tetap. Sebaliknya, jika yang di shock adalah sektor 2 ya, final demand di sektor 2 yang meningkat, sedangkan di sektor 1 tetap ya. Jadi delta D-nya sektor 1 0, sektor 2-nya 1. Multipliernya di jumlah ya dalam perekonomian sebesar 1,93. Multipliernya lebih besar ya dibandingkan dengan sektor 1 tadi ya. Multiplier di sektor ini Pak, pengganda output sektor 2 lebih besar daripada sektor 1 tadi. Baik, teman-teman, tadi kita udah belajar ya mengenai 3 jenis angka pengganda ya atau multiplier di I/O, yaitu pengganda output, kemudian pengganda income ya, terus income multiplier dan employment multiplier ya, pengganda di tenaga kerja. Jadi sebelum saya akhiri, mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan kesimpulan ya atau summary dari kuliah kita hari ini. Saya Bu. Ya, silakan Pak Rey. Jadi untuk hari ini kita belajar analisis dampak, termasuk di sini dampak langsung dan tidak langsung. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada 3 dampak. Di sini kita melihat dampak di variabel endogen, dalam hal ini sektoral, akibat perubahan final demand. Tadi ada pertama dampak perubahan outputnya, yaitu output sektoral itu sendiri. Kemudian yang kedua dampak kepada household income atau pendapatan rumah tangga, dan yang terakhir ada dampak terhadap penyerapan tenaga kerja atau employment multiplier seperti itu. Mungkin itu aja sih untuk rangkuman hari ini. Baik teman-teman, terima kasih ya Pak Hari atas summary-nya. Mudah-mudahan teman-teman lain juga paham ya materi hari ini. Seperti biasa nanti teman-teman coba dipelajari lagi. Saya berikan tugas ya, nanti teman-teman bisa cek di ya, seperti biasa tugasnya kan bukan individu, tugas kelompok ya, teman-teman bisa saling diskusi tukar pikiran, tapi nanti submit wajib yang orang submit ya classroom seperti biasa di hari Selasa ya, kita kuliah hari Rabu, jadi Selasa paling enggak Selasa malam dikumpulkan di Google Classroom dan belajar lagi di pertemuan berikutnya. Seperti biasa saya minta tolong kepada kelompok 5 untuk melakukan review ya sebelum kita masuk ke perkuliahan berikutnya. Baik, saya akhiri ya. Terima kasih atas keberadaan teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya. Bentar lagi mau ujian. Mudah-mudahan sehat semua ya, teman-teman ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk menutup perkuliahan kita pada sore hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa dapat dicukupkan. Demikian deskripsi mengenai mata kuliah statistik neraca lanjutan dan ketika pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.